Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita hari ini bisa melaksanakan pembelajaran walaupun melalui video. Semoga anak-anak selalu sehat dan di rumah aja. Jangan lupa jangan kemana-mana dulu ya. Oke, kemarin kita sudah membahas sedikit tentang volume dan luas permukaan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan itu dengan bangun-bangun prisma, kemudian kerucut, bola, dan limas. Nah, hari ini Ibu nggak sendirian. Ibu akan ditemani oleh kakak-kakak PPL dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang akan ada sedikit yang berbeda. Jadi kakak-kakak yang ada di sini nanti akan memberikan animasi agar anak-anak semua bisa memahami materi bangun ruang dengan lebih jelas gitu. Ya, Ibu hari ini sudah mengirimkan LKS ke grup WhatsApp belajar kita. Jadi silahkan anak-anak membaca dulu materinya selama 15 menit. Kemudian nanti silahkan anak-anak mengerjakan pemecahan soalnya. Nah, nanti setelah anak-anak memberi respon ke grup, silahkan nanti memutar videonya kembali dan di situ ada pembahasan yang akan dijelaskan oleh kakak-kakak PPL. Silakan dibaca dulu, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira Nisa Widananti, mahasiswa PKL dari Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, di sini saya akan menunjukkan sebuah gambar dari soal nomor 1. Soal nomor 1 yaitu sebuah istana megah milik Putri Maliki hendak dilapisi permata dan emas. Sang putri menginginkan atap menara istana yang berbentuk limas persegi itu dilapisi emas. Sang putri ingin menara Maliki terlihat megah dari kejauhan. Putri meminta tolong kepada kalian semua sebagai ahli menara untuk mengukur berapa luas atap yang dilapisi oleh emas. Jika panjang sisi alasnya 6 meter dan tinggi segitiga 5 meter, berapakah luas emas yang akan melapisi atap tersebut? Garis yang berwarna hitam ini merupakan tinggi dari segitiga. Kalian cari ya berapa luas emas yang akan melapisi atap tersebut. Ya, tadi kan udah digambarkan masalah pertama sama Kak Elvira ya. Dari aplikasi GeoGebra itu pasti anak-anak udah ada gambaran ini tentang bagaimana sih bentuk atap dari Istana Maliki itu, ya kan? Nah, di sini Ibu akan membuka, ya, bahasanya membuka ya, membuka atap menara itu dalam bentuk jaring-jaring gini. Jadi, sebenarnya di atap Menara Maliki itu ada 4 segitiga dan satu buah persegi. Nah, persegi ini ada di dalamnya gitu. Jadi kalau misalnya bangunan itu dia ada kayak plafon gitu loh, ya kan? Nah, terus habis itu sang putri kan ingin ya menaranya itu terlihat mewah gitu, megah gitu. Makanya ini apa dilapisi emas. Nah, berapa sih luas permukaan yang akan dilapisi emas? Jadi kita menghitung luar-luarnya aja. Berarti luar-luarnya ini adalah segitiga-segitiganya ini, ya kan? Nah, artinya kita menghitung luas permukaan dari limas. Nah, luas permukaan limas itu kan rumusnya luas alas limas ya kan, ditambah dengan jumlah dari luas segitiga pada sisi tegaknya. Nah, karena luas alasnya ini kita tidak menghitung karena dia ada di dalam dan tidak diperhitungkan terkena atau dilapisi emas, maka kita akan menghitung ininya aja, jumlah luas segitiganya. Jadi, kita menghitung dulu luas segitiga. Luas segitiganya itu berapa? Ini kan alasnya kan 6 meter dengan tinggi 5 meter. Berarti luas segitiga itu rumusnya setengah alas
kali tinggi, ya kan? Nah, kita langsung substitusikan. Setengah alasnya ada 6 meter, kemudian tingginya ada 5 meter. Artinya ini bisa kita bagi, setengah dibagi 6 sama dengan 3. 3 dikali 5 sama dengan 15. 15 apa? Meter persegi. Jangan lupa ya. Ini pada satu segitiga aja, pada satu muka, pada satu permukaan. Nah, sedangkan di sini ada berapa segitiga? Ada 4. Artinya kita mengalihkan 4 dikali 15 meter persegi sama dengan 60 meter persegi. Jadi 60 meter persegi inilah luas permukaan atap Menara Maliki yang akan dilapisi emas. Gitu. Nah, dari soal ini kan yang ditanya berapa luas emas yang akan melapisi atap tersebut. Jadi kita menghitung luas permukaan dari limas ini. Dan karena itu sebuah atap, maka yang dilapisi emas hanya sisi segitiganya saja, hanya sisi yang berwarna emas ini. Sisi alas atau sisi yang berwarna hijau ini tidak perlu dilapisi emas. Maka dari itu kita hanya menghitung 4 kali luas segitiga. Kita tidak perlu menghitung luas alas atau luas dari sisi yang berwarna kuning ini. Terima kasih, sekian, semoga paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, seneng gak dengerin suara Bu Vinka lagi? Adik-adik, meski kita tak dapat berjumpa, namun saya harap adik-adik masih terus semangat untuk menggali ilmu sedalam-dalamnya. Karena tugas saya yang masih harus berlanjut dan PKL saya yang belum selesai, sedangkan kondisi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja, maka izinkanlah Bu Vinka ini untuk tetap menemani adik-adik belajar dari rumah. Oke? Di sini Bu Vinka memiliki soal yang kedua dari bangun ruang yang berbunyi, Mike, mata-mata perusahaan berlian terbesar dari New York sedang menjalankan ekspedisi di Pasuruan, Indonesia. Ia mencari sebuah batu permata yang ceritanya hanya dijelaskan di Candi Singosari. Dalam legenda Singosari tertulis bahwa permata tersebut mempunyai volume 4K-10 dengan K sama dengan 40. Ia percaya bahwa permata tersebut berada di bawah gerojokan curug di kebun raya Purwodadi. Padahal, kebun raya tersebut dijaga oleh makhluk-makhluk invisible alias jin. Setelah melakukan ekspedisi yang begitu melelahkan, akhirnya ia menemukan 2 batu permata berbentuk prisma segitiga siku-siku yang telah diukur. Permata satu memiliki luas alas 15 cm persegi dengan tinggi 15 cm, dan permata 2 memiliki luas alasnya 15 cm persegi dengan tinggi permata itu 10 cm. Mike bingung, manakah dari kedua batu tersebut yang merupakan permata asli yang sesuai dengan ketentuan volume yang telah diketahui di atas? Adik-adik, dimohon untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Setelah itu, baru akan kita bahas bersama-sama. Tetapi yang akan membahas di sini bukan saya, yaitu Pak Reza. Silahkan Pak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza. Bisa dipanggil Reza. Saya di sini akan membahas soal nomor 2. Nah, kan tadi sudah ada gambaran soal dari Mbak Vinka. Sekarang kita bahas ya. Tadi itu soalnya
Mike adalah mata-mata perusahaan berlian terbesar dari New York dan menjalankan ekspedisi di Pasuruan, Indonesia. Ia mencari sebuah batu permata yang ceritanya hanya dijelaskan di Candi Singosari. Dalam legenda Singosari tertulis bahwa permata tersebut mempunyai volume 4K min 10 dengan K sama dengan 40. Ia percaya bahwa permata tersebut berada di bawah grojogan Curug di Kebun Raya Purwodadi. Padahal kebun raya tersebut dijaga oleh makhluk-makhluk invisible alias jin. Setelah melakukan ekspedisi yang begitu melelahkan, akhirnya ia menemukan dua batu permata berbentuk prisma segitiga siku-siku yang telah diukur. Permata satu memiliki luas alas 15 cm persegi dengan tinggi 15 cm dan permata 2 memiliki luas alas 15 cm persegi dengan tinggi permata itu 10 cm. Mike bingung manakah dari kedua batu tersebut yang merupakan permata asli yang sesuai dengan ketentuan volume yang telah diketahui di atas. Nah, kita akan mencari manakah batu permata yang asli sesuai dengan volume yang ditentukan. Nah, kan tadi diketahui volume asli itu volume asli 4K min 10 sama dengan 4. Nah, kan tadi K-nya sama dengan 40, kita substitusikan ke sini. Kali 40 ini 10 sama dengan 150. Kita harus mencari volume dari dua permata ini, volume masing-masing, untuk mengetahui mana batu permata yang asli yang dicari oleh Mike. Volume batu permata satu atau volume pertama rumusnya kan luas alas kali tinggi. Luas alasnya tadi 15 dan tingginya 15 kali 15 sama dengan 225. Volume yang kedua sama luas alas kali tinggi dan 15, tingginya 10 dengan 150. Nah, jadi batu permata yang dicari oleh Mike itu adalah batu permata yang kedua yang berwarna pink. Udah ngerti kan anak-anak? Oke. Gimana pembahasan yang telah diterangkan oleh Pak Reza? Seru bukan? Batu yang berwarna abu-abu yang kita sangka sebagai permata asli ternyata bukan. Ternyata batu yang merupakan permata asli adalah batu yang berwarna merah muda. Padahal batu ini begitu menggiurkan. Karena apa? Karena tinggi batu ini
lebih tinggi 5 cm dari batu yang berwarna merah muda. Tinggi batu yang berwarna abu-abu yakni 15 cm, dan tinggi batu yang berwarna merah muda yakni 10 cm. Gimana? Seru nggak belajar dari rumah kalau seperti ini? Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Tadi sudah dibahas dengan tuntas masalah pertama dan masalah kedua oleh kakak-kakak PPL. Terus kemudian juga ditampilkan animasinya. Jadi saya harap anak-anak semua bisa paham dan memiliki gambaran yang lebih terhadap volume dan luas permukaan dari bangun ruang. Jadi kalau misalnya ada soal langsung tek, nah instingnya main. Oke. Kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih lanjut bisa nanti didiskusikan di grup WhatsApp-nya. Sekian, semoga anak-anak selalu sehat selalu, jangan bosen di rumah dulu ya. Jangan lupa cuci tangan, kalau misalnya kemana-mana pakai masker, dan jaga jarak. Gak usah main-main, di rumah aja. Mainan aplikasi GeoGebranya bisa menggunakan bangun-bangun lain untuk diaplikasikan ya. Oke, sekian video pembelajaran pada hari ini oleh Ibu Pararamatika Putri dan kakak-kakak PPL. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.